Oke, sekarang kita akan membahas algoritma Principal Component Analysis atau PCA. Misalkan kita punya training data X1, X2 sampai XM, ya, di mana dimensi dari setiap observasinya itu adalah dalam N. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan data pre-processing. Ya. Pre-processing yang pertama yaitu mean normalization. Artinya, pada setiap features J, kita menghitung rata-ratanya dulu. Kemudian, kita ubah nilai dari setiap datanya menjadi nilai awal dikurangi rata-ratanya. Jadi, ini bisa kita katakan nilai features-nya menjadi zero center. Misalkan kita punya sebuah training data rumah misalkan, XJ itu adalah number of bedroom, ya, jumlah kamar tidur misalkan. Kemudian ini features lainnya, dan ini adalah data pertama, data kedua, dan ini adalah data ketiga. Misalkan kita hanya punya 3 data. Nah, ini misalkan isinya adalah 2, 3, dan 4. Berarti kita bisa katakan rata-rata dari features ini adalah 3. Jadi nilai ini setelah normalization, ya, akan menjadi -1, 0, dan 1. Kita bisa lihat sekarang data setelah dilakukan mean normalization menjadi zero center. Oke. Kemudian, jika data yang kita miliki terdapat skala yang berbeda, jadi misalkan X1 itu luasnya dan X2 itu jumlah dari bedroomnya, maka kita perlu melakukan feature scaling, ya. Jadi feature scaling itu adalah untuk setiap features. Normalization itu sampai pada tahap kita mean normalization sampai pada tahap kita mengurangi dengan rata-rata. Tapi feature scaling ini kita kurangi dengan nilai tertentu. Nilai ini bisa berupa range, ya, yaitu maksimum dikurang minimumnya, atau kita juga bisa membaginya dengan standard deviation. Intinya, data harus kita lakukan pre-processing terlebih dahulu. Yang wajib adalah melakukan mean normalization, dan jika datanya berada pada skala yang berbeda, kita juga perlu melakukan feature scaling. Coba kita lihat lagi apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh PCA. Misalkan ingin mereduksi dari data 2 dimensi ke data 1 dimensi, artinya dia akan coba untuk menemukan sebuah vektor, katakanlah U1 di sini, sehingga data-data ini, misalkan ini adalah direction yang baru,
yaitu U1, data-datanya bisa diproyeksikan ke dalam vektor baru ini sedemikian rupa sehingga projection error-nya itu kecil. Demikian pula jika kita ingin mereduksi dari 3 dimensi ke 2 dimensi. Di sini kita akan mencari dua buah vektor, yaitu mu1 dan juga mu2, sehingga ini akan memberikan sebuah bangun 2 dimensi. Setiap data akan diproyeksikan ke dalam bangun tersebut. Ya, jadi nanti di sini akan ada bisa dikatakan ini adalah mu1 dan ini adalah u2. Oke, jadi data-data nanti semua akan diproyeksikan pada basis u1 dan u2 ini. Jadi secara umum kita ingin mereduksi data tersebut dari n dimension ke k dimension. Jadi katakanlah data kita itu adalah x, ya. Data kita adalah x, dan x itu ini adalah data yang pertama, x1, ya, x2 sampai xm. Oke. Nah, setiap observasi itu memiliki n buah features. Jadi keseluruhan datanya berada pada dimensi m dikali n. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung covariant matrix. Nah, kita tahu bahwa x1 itu dimensinya adalah n by 1, dan ini juga transposnya berarti 1 by n. Maka hasil dari covariant matrix ini yang dilambangkan dengan sigma itu ada pada dimensi n by n. Langkah berikutnya, kita akan menghitung eigenvektor dari sigma. Kita tidak akan membahas mathematical formulanya secara detail, tapi pada saat kalian belajar linear algebra atau aljabar linear, kalian tahu bagaimana melakukan vector decomposition menjadi eigenvalue dan eigenvektor. Oke, jadi bagaimana cara membahas itu tidak akan disinggung secara detail di sini. Nah, ada sebuah proses yang disebut sebagai SVD atau Singular Value Decomposition. Nah, covariant matrix sigma ini bisa kita lakukan matrix transformation menjadi matrix U, S, dan V transform melalui proses singular value decomposition ini. Nah, yang menjadi fokus perhatian kita adalah matrix U ini. Kenapa? Karena matrix U ini akan berisi
U1. Oke. U2, U3 sampai UN. Jadi dimensi dari matriks ini adalah n by n, ya, di mana setiap kolomnya ini adalah direction yang kita cari, direction yang kita butuhkan, ya, vektor yang menjadi direction yang kita butuhkan. Oke, jadi dari proses singular value decomposition terhadap covariant matrix, kita akan mendapatkan semua direction yang kita butuhkan. Nah, tinggal pertanyaannya, kan kita ingin mereduksi dari n dimension menuju k dimension, di mana k itu jauh lebih kecil daripada n, misalkan. Nah, berarti kita akan ambil subset dari U ini, ya. Jadi kita akan ambil K kolom saja, tidak sampai N. Jadi bisa saya katakan di sini adalah misalkan U yang sudah direduksi. Ini menjadi U1, U2 sampai UK. Karena kita hanya mengambil K buah vektor. Baiklah, ini adalah ringkasan dari algoritma PCA dalam satu buah slide. Jadi yang pertama, kita harus melakukan mean normalization. Dan jika features-nya berada pada skala yang berbeda, kita perlu melakukan feature scaling. Setelah itu, kita hitung covariant matrix. Ya. Covariant matrix juga bisa dituliskan dalam factorized notation, ya, super M X transpose X. Oke, jadi perkalian X dengan dirinya sendiri. Setelah itu, kita lakukan proses singular value decomposition sehingga mendapatkan vektor U, di mana vektor U berisi di mana matriks U ini berisi vektor-vektor yang kita cari. Nah, karena kita hanya mencari K buah dimension, berarti kita hanya mengambil K buah kolom dari vektor U. Nah, jika kita ingin mentransformasikan data kita, data ini adalah X ini dalam dimensi n by 1, dan ini adalah matriks yang berisi vektor-vektor yang sudah kita pilih, K buah vektor ditranspose. Jadi ini dimensinya adalah K by N, sehingga hasil akhir dari transformasinya adalah berdimensi K by 1, ya. Jadi semula datanya dimensinya featuresnya N, sekarang featuresnya K, ya. Oke, jadi ini bagaimana algoritma prinsipal komponen analisis bekerja. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan unsupervised learning menggunakan Python.